Timnas Indonesia sebentar lagi akan melakoni laga pertama melawan Irak. Ada kemungkinan Sintayong mengotak-ngatik lagi susunan pemainnya. Siapa saja yang akan diganti dan seperti apa strategi Sintayong melawan Irak, saya akan kupas di video ini. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita akan membahas Timnas Indonesia yang pada tanggal 15 Januari 2024 nanti akan menghadapi Irak. Ini momen yang sudah ditunggu. Hampir 1 bulan menunggu laga ini. Timnas Indonesia sudah melakukan persiapan keras. Persiapan serius untuk menghadapi setidaknya laga pertama dulu melawan Irak. Itu yang selalu ditegaskan oleh Sintayong, yaitu fokus untuk laga melawan Irak. Karena dia melihat bahwa di Piala Asia 2024 ini dia menargetkan 1 menang, 1 imbang, dan 1 kali kalah. Entah itu kalah saat lawan Irak atau Jepang ya, jangan sampai lawan Vietnam karena ini pasti target harus dimenangkan. Video ini saya lebih mengupas soal otak-atik pemain lagi. Video sebelumnya saya mengulas soal kemungkinan perubahan taktik. Dan disclaimer untuk teman-teman bahwa apa yang saya utarakan di video ini adalah pendapat pribadi. Tentunya ini tidak bukan untuk mendahului Sintayong, tapi sebagai penggemar sepak bola, kita menginginkan pemain-pemain terbaik turun di laga nanti. Seperti diketahui bahwa Timnas Indonesia babak belur di uji coba. 3 kali uji coba kita kebobolan 11 gol. Dan hanya mencetak 1 gol. Atau total di 5 pertandingan terakhir, semuanya laga tandang, kita kebobolan 17 gol dan mencetak 3 gol. 3 gol yang semuanya dicetak oleh pemain-pemain winger, bukan striker. Maka itu ada kemungkinan Timnas Indonesia lebih main safe. Dengan formasi 3-4-3, sebenarnya formasi apapun, asal pemain mampu, permainan kemenangan bisa saja diraih, hasil positif bisa saja diraih. Tapi terkadang ada beberapa pola permainan yang pemain tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga terjadi blunder. Seperti di formasi 3-4-3 yang bagaimanapun bisa berubah menjadi 3-4-3-3 atau saat permainan bisa berubah. Tapi terlihat sekali kita kedodoran di formasi ini. Maka itu saya menduga akan ada perubahan bertahan. Timnas Indonesia lebih bertahan di Piala Asia 2023 nanti. Tentunya juga menyerang, tapi pertahanan lebih rapat. Maka itu kita kupas satu persatu. Apa yang harus diotak-atik dari skuad STY di Piala Asia 2023 nanti, utamanya untuk lawan Irak. Dari 3 laga uji coba kita ketahui bahwa 11 starter sudah kelihatan. Tapi banyak bobol dan serangan belum tajam. Di lini pertahanan saya melihat bahwa 3 bek utama sudah bagus. Rizky, Jordi Amat, Elkan Bagot. Di balik kesalahan-kesalahan mereka, blunder. Tapi bisa diandalkan untuk pertahanan karena mereka semua berpengalaman. Nah, untuk
pergantian pertama saya pikir di posisi Yakob Sayuri. Mengapa? Karena Yakob Sayuri lebih menyerang. Pemain ini agak sulit untuk bertahan ya. Karena memang tipikalnya menyerang. Seorang fullback menyerang. Kalau bertahan dia pasti sering kalah karena gaya bermainnya lebih banyak bernyerang daripada bertahan. Maka itu karena Asnawi Mangku Alam pulih saat lawan Irak, maka itu dia akan mengisi posisi starter. Ada harapan timnas Indonesia membaik. Karena waktu kalah 0-5 memang Asnawi sudah main, tapi dia main hanya sekitar 30 menitan ya. Maka itu belum maksimal saat kondisi kita sudah kebobolan 3 gol saat itu. Asnawi Mangku Alam bisa membuat pertahanan timnas lebih solid. Oke lah, dia memang pernah membuat kesalahan saat lawan Irak. Tapi tentu itu menjadi pelajaran. Sangat-sangat bodoh kalau mengulangi kesalahan seperti itu lagi ya. Saya yakin pemain tidak pasti mengingat kesalahan mereka. Apalagi pernah melawan Irak, berarti mereka tahu siapa-siapa saja yang harus diwaspadai dan pergerakan seperti apa yang harus dilakukan saat bermain. Nah, selain Asnawi, di posisi bertahan tidak ada yang harus diganti karena Saint Patinama ternyata belum juga tiba dengan TC Timnas. Sepertinya dia akan absen di Piala Asia ini karena ada masalah dengan kesehatan ibunya. Dan ini masalah pribadi, tidak bisa digugat juga karena ini adalah sama-sama pentingnya dan lebih penting masalah keluarga. Jadi Pratama Arhan akan mengisi posisi ini. Sebagai pelapisnya ada Edo, tapi Pratama Arhan sepertinya bakal menjadi starter. Untuk posisi tengah ada Ivar Jenner, Marcelino, dan juga Mark Klok. Nah, saya berharap Mark Klok bisa main lagi untuk laga ini. Dia memang melakukan kesalahan saat timnas kalah lawan Irak ya. Dan permainannya menurun, cukup disorot. Tapi tentu pemain sekaliber Mark Klok belajar lagi dan dia akan menggunakan pengalamannya untuk memperbaiki permainan. Ivar Jenner dan Mark Klok. Nah, untuk lini depan, kabarnya Sintayong lebih mengutamakan mengasah lagi finishing. Memang kalau dilihat dari laga sebelumnya, Sintayong lebih sering dengan Rafael Struijk dan Witan. Tapi bisa saja dicoba Ramadhan Sananta masuk. Tapi mungkin Ramadhan Sananta masih jadi cadangan menurut saya. Witan akan tetap menjadi tandem Rafael Struijk di lini depan. Kembali ke lini tengah, saya sedikit lupa karena ada Justin Hubner ya, bukan Mark Klok. Mark Klok ada sebagai opsi pengganti. Tapi kalau Mark Klok masuk, Justin Hubner mundur ke belakang. Siapa yang akan diganti? Mungkin dia akan menggantikan Rizky Ridho. Karena dilihat dari pengalaman atau mungkin kesiapan, Rizky Ridho bisa saja tergeser. Walaupun dia bagus ya. Sedangkan Jordi Amat, kita tahu bahwa dia sering menjadi kapten, di balik kesalahan-kesalahannya mungkin
dia akan memperbaikinya di laga yang sebenarnya. Sedangkan Elkan Bagot sudah solid. Jadi kalau lini tengah dirombak, Justin Hubner nggak di tengah, maka yang dia akan mundur ke belakang. Sedangkan di tengah diisi oleh McClough dan Rizky Ridho tergeser. Itu kira-kira otak-atik pemainnya dan bagaimana peluang kita. Kalau kita melihat bahwa permainan berdasarkan statistik yang sudah terjadi di 3 laga uji coba, sebenarnya peak-nya itu saat melawan laga kedua melawan Libya. Di situ kita cukup bagus, permainan cukup bagus. Sedangkan saat lawan Iran terlihat sangat buruk, jomplang gitu. Saya pun tidak tahu statistiknya karena itu juga tidak disiarkan. Jadi dengan adanya otak-atik pemain atau pergantian pemain, saya optimis itu memberi harapan untuk timnas dalam meraih poin. Mungkin saja targetnya imbang lawan Irak ya. Untuk melakukan itu, Irak yang pernah mencetak 5 gol, ya tidak bisa lagi lah main seperti sebelumnya. Eksplosif, terlalu berbahaya. Pertahanan harus rapat. Lawan pasti menguasai bola dan menekan. Dan diharapkan target 1 poin bisa diraih di laga ini. Karena kehadiran Asnawi dan juga alternatif McClough di lini tengah. Belum lagi mungkin Ricky Kambuaya. Nah, asal seperti yang saya bilang, Justin Hubner mungkin mundur ke belakang. Ada nilai plus Justin Hubner mundur ke belakang, dia bisa menjadi semacam playmaker dari belakang. Dia daya jelajahnya lebih jauh lagi. Dia bisa lebih luas lepas umpan-umpan kepada pemain depan. Yang dimana kita pastinya akan mengandalkan serangan balik. Maka itu kita tunggu saja bagaimana racikan ST di laga pertama melawan Irak. Terima kasih, bersama saya Depri Saipullah. Jangan lupa komentar dan salam olahraga.